Penting banget nih untuk punya ketenangan jiwa dan pikiran. Soalnya banyak orang yang mentalnya rusak gara-gara lingkungan, temen, pacar, atau bahkan keluarga. Nah, jadi di sini Bastian Stoic bakal kasih insight yang keren banget buat kalian semua. Yuk, dengerin bareng-bareng. Pernahkah kamu ingin agar seseorang merindukanmu begitu dalam sehingga kamu jadi pikiran pertama mereka saat bangun tidur dan yang terakhir sebelum tidur? Kamu berada di tempat yang tepat. Karena hari ini kita akan membahas cara membuat dirimu tak terlupakan. Kita akan menyelami 10 prinsip stoik yang bukan hanya membuat seseorang merasa rindu, tetapi juga membuatmu menjadi sosok yang sangat menarik saat mereka tidak ada di sampingmu. Seneca pernah berkata, kehilangan tajamkan cinta, kehadiran menguatkannya. Mari kita eksplorasi bagaimana kita bisa membuat kehilangan terasa begitu dalam sehingga kamu benar-benar dirindukan. Jangan lewatkan bagian manapun, karena setiap prinsip adalah bagian kunci dalam menguasai seni untuk menjadi tak terlupakan. Sebelum kita mulai, ayo lakukan sedikit tugas. Tulis komentar di bawah dengan kata-kata, "On their mind tomorrow." Ini singkat, manis, dan menggambarkan semangat obrolan kita hari ini. Sekarang, mari kita mulai dengan prinsip pertama. Pertama, kemandirian. Bagaimana kemandirian bisa membuat seseorang lebih merindukanmu? Ini semua tentang menunjukkan bahwa kamu bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Bayangkan, saat kamu mandiri, kamu tidak terus-menerus mencari perhatian dari pasanganmu. Sebaliknya, kamu menjalani hidupmu dengan penuh semangat, mengejar minatmu, dan memenuhi kebutuhanmu sendiri. Kemandirian ini bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dan kekaguman dari pasanganmu. Mereka mulai melihatmu bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai individu yang berkembang dengan cara mereka sendiri. Ketika kamu tidak selalu tersedia, pasanganmu akan mulai bertanya-tanya tentang kegiatanmu dan merindukan sisi mandiri dan penuh warna dari dirimu. Jadi, jadilah mandiri. Ini bukan tentang menjauhkan mereka, tapi menarik mereka ke dalam kekaguman yang lebih dalam akan siapa kamu. Dan ingat, semakin kamu membangun kemandirianmu, semakin mereka akan memikirkanmu di hari-hari berikutnya. Keskiviikko 2. Pengendalian emosi. Mengendalikan emosi seperti mengendalikan kuda yang kuat. Ini bisa memandu arah hubunganmu ke arah yang kamu inginkan. Bayangkan, setiap kali kamu berinteraksi, kamu tetap tenang dan terkendali, bahkan saat percakapan mulai memanas. Pengendalian emosi membuatmu menarik dan menimbulkan rasa ingin tahu. Marcus Aurelius berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian luar. Ketika kamu menunjukkan kekuatan ini, itu meninggalkan kesan yang mendalam. Dengan mengelola reaksimu, kamu menciptakan aura misteri dan kedalaman. Pasanganmu mulai bertanya-tanya tentang apa yang ada di pikiranmu. Mereka terbiasa dengan reaksi yang memengaruhi perilakumu, tetapi sekarang kamu tenang dan penuh rasa ingin tahu. Ini membuat mereka penasaran dan merindukan kehadiranmu. Pengendalian emosi bukan berarti menjadi robot, tapi merespons dengan cara yang bijaksana dan tulus. Ketika kamu tidak ada, mereka merindukan kehangatan dan perhatianmu yang dipikirkan dengan matang. Ketiga, komunikasi yang jelas. Bagaimana kata-kata yang dipilih dengan hati-hati dapat membuat seseorang lebih merindukanmu? Komunikasi yang sadar adalah senjata rahasiamu. Ini berarti memilih kata-katamu dengan bijaksana, memastikan setiap kata memiliki tujuan dan nilai tambah dalam percakapan. Ini tentang berbicara dengan tujuan dan kedalaman yang membuatmu dikenang. Seneca berkata, berbicara agar kamu bisa berbicara lagi. Artinya, tinggalkan mereka ingin lebih dari wawasanmu, humormu, dan cara unikmu dalam berkomunikasi. Bayangkan setiap kali kamu berbicara, kamu melakukannya dengan niat untuk terhubung dan memperkaya interaksi. Ketika kamu tidak ada, kata-katamu masih terngiang di pikiran mereka, membuat mereka merindukan kedalaman dan keterlibatan dari percakapanmu. Dengan komunikasi yang sadar, kamu menciptakan lapisan rasa ingin tahu dan minat. Pasanganmu akan mulai menghargai tidak hanya percakapan tapi juga kamu sebagai komunikator. Keempat, menerima ketidakhadiran. Bagaimana menerima saat-saat kita terpisah dapat membuat kita lebih dekat? Ini terdengar paradoks, tapi menerima ketidakhadiran bisa meningkatkan rasa rindu dan memperdalam koneksi. Saat kamu bersama, ketidakhadiran tidak hanya membuat hati semakin dekat, tetapi juga membangun rasa antisipasi dan penghargaan. Dengan menerima dan bahkan menghargai waktu-waktu ketika kamu tidak bersama, kamu menunjukkan rasa percaya diri dan pemahaman bahwa koneksi sejati bukan tentang kehadiran yang konstan, tetapi tentang kualitas ikatan emosional.
Seperti kata Epictetus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Bayangkan jika kamu tidak membanjiri pasangan dengan pesan saat tidak bersama. Biarkan ruang kosong antara kalian memicu rasa ingin tahu. Ketika kalian bersama lagi, hubungan terasa lebih segar dan kuat. Kelima, kesadaran dalam interaksi. Bagaimana menjadi sepenuhnya hadir saat berinteraksi dapat membuat mereka merindukanmu lebih? Ini tentang membuat setiap momen berarti sehingga ketidakhadiranmu terasa sangat mendalam. Kesadaran berarti terlibat sepenuhnya dalam setiap interaksi, mendengarkan dengan saksama, dan merespons dengan perhatian penuh. Marcus Aurelius mengatakan, lakukan setiap tindakan hidupmu seolah itu adalah yang terakhir. Terapkan ini pada interaksimu dengan membuat setiap percakapan dan momen berbagi menjadi yang paling penting. Dengan cara ini, kamu meninggalkan kesan mendalam yang terus bergaung dalam pikiran mereka ketika kamu tidak ada. Dengan berlatih kesadaran, kamu menciptakan kedalaman emosional yang membuat kehadiranmu sangat berarti dan ketidakhadiranmu terasa kosong. Ketika kamu tidak ada, mereka merindukan kualitas perhatian dan kepedulian yang hanya kamu yang bisa berikan. Keenam, konsistensi dalam komunikasi. Bagaimana menjaga pola komunikasi yang stabil dan penuh perhatian dapat membuat seseorang merindukanmu lebih? Ini tentang menciptakan harapan akan kualitas dan keandalan dalam interaksi yang membuat ketidakhadiranmu terasa lebih nyata. Konsistensi dalam komunikasi tidak berarti membanjiri mereka dengan pesan sepanjang hari, tetapi tentang memiliki pola pertukaran yang berarti dan dapat diandalkan, seperti pesan selamat pagi atau check-in di tengah hari. Seneca berkata, keteraturan adalah tanda kebijaksanaan dalam komunikasi. Pola komunikasi ini menjadi bagian penting dalam rutinitas mereka, dan ketika kamu tiba-tiba tidak ada, mereka merasakan kekosongan yang ingin mereka isi. Dengan konsistensi, kamu menyatu dalam rutinitas harian mereka, dan ketidakhadiranmu meninggalkan ruang yang sangat dirindukan. Jadikan konsistensi sebagai ciri khasmu, dan lihat bagaimana mereka mulai merindukanmu dalam keheningan kecil yang ditinggalkan oleh ketidakhadiranmu. Ketujuh, hidup dengan tujuan. Bagaimana memiliki hidup yang penuh tujuan dapat membuat seseorang merindukanmu lebih? Ini tentang menjadi seseorang yang bersemangat dan terlibat dalam kegiatan yang berarti. Ketika kamu hidup dengan tujuan, kamu tidak menunggu orang lain untuk mengisi waktumu. Kamu aktif mengejar tujuan dan aspirasi yang melampaui hubunganmu. Seneca berkata, rencana kita gagal karena tidak memiliki tujuan. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu menjadi lebih menarik dan dinamis. Bayangkan, saat kamu bercerita tentang proyek atau kegiatan sukarela, pasanganmu melihat betapa bersemangatnya kamu. Antusiasme ini menular dan meninggalkan kesan kuat. Ketika kamu tidak ada, mereka merindukan energi dan inspirasi yang kamu bawa. Dengan menjalani hidup dengan tujuan, setiap interaksi terasa segar dan memuaskan, dan ketidakhadiranmu membuat mereka merindukan perjalanan yang kamu jalani. Bagaimana menjaga emosi dalam batas wajar dapat membuat seseorang merindukanmu lebih? Ini tentang menciptakan dinamika yang seimbang di mana ekspresi emosimu dipikirkan dan terukur, meningkatkan kualitas interaksi. Dengan moderasi emosi, kamu menghindari membanjiri pasangan dengan reaksi yang berlebihan, baik positif maupun negatif. Seperti kata Marcus Aurelius, balaslah dengan ketenangan dan tindakan yang penuh pertimbangan. Bayangkan kamu menangani perselisihan dengan tenang dan mengekspresikan kasih sayang secara tulus namun tidak membebani. Pendekatan ini meninggalkan ruang untuk antisipasi dan keinginan. Pasanganmu tahu perasaanmu tulus dan bukan hanya reaksi emosional sesaat. Ketika kamu tidak ada, mereka merindukan stabilitas dan kedalaman kehadiranmu. Moderasi emosi menunjukkan bahwa kamu mengendalikan perasaanmu, bukan dikendalikan oleh mereka, menciptakan daya tarik dan fondasi hormat dalam hubungan. 9. Ketahanan dalam kesulitan. Bagaimana menunjukkan ketahanan dapat membuat seseorang merindukanmu lebih? Ini tentang menunjukkan bahwa kamu bisa menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan dan grace. Ketahanan dalam kesulitan berarti tetap tenang dan tegar meskipun menghadapi situasi sulit. Bayangkan saat kamu melalui masa-masa sulit, kamu tetap positif dan mencari solusi, bukan terjebak dalam kekalahan atau kemarahan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, apa yang menghalangi kita hanya akan membuat kita lebih kuat. Ketika pasanganmu melihat kamu menghadapi tantangan dengan cara ini, mereka merasa terinspirasi dan lebih menghargai kekuatanmu. Ketika kamu tidak ada, mereka merindukan keteguhan dan dukungan emosional yang kamu berikan. Ketahanan ini menciptakan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam, membuat ketidakhadiranmu lebih terasa. Dengan menunjukkan ketahanan, kamu memperkuat perasaan mereka terhadapmu dan menciptakan ruang yang lebih besar untuk kerinduan saat kamu tidak ada. Terakhir, menjadi sumber inspirasi. Bagaimana menjadi inspirasi dapat membuat seseorang merindukanmu lebih?
Ini tentang memberikan contoh hidup yang membuat orang lain merasa terdorong untuk menjadi lebih baik. Ketika kamu hidup dengan prinsip-prinsip yang kuat, mengejar impianmu, dan selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, kamu menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. Seperti yang dikatakan Epictetus, hidup kamu adalah apa yang kamu buat dari itu. Ketika pasanganmu melihat bagaimana kamu berjuang, berinovasi, dan berfokus pada pertumbuhan pribadi, mereka merasa terinspirasi dan terhubung dengan semangatmu. Ketika kamu tidak ada, mereka merindukan dorongan dan motivasi yang kamu bawa ke dalam hidup mereka. Menjadi sumber inspirasi berarti bahwa kehadiranmu memberikan dampak yang mendalam dan positif, dan ketidakhadiranmu menciptakan ruang yang sangat dirindukan untuk energi dan inspirasi yang hanya kamu bisa berikan. Dengan terus menjadi sumber motivasi, kamu memastikan bahwa ketidakhadiranmu terasa lebih kuat dan lebih berarti. Dengan prinsip-prinsip ini, kamu bisa membuat seseorang merindukanmu secara alami dan mendalam. Cobalah untuk menerapkan satu atau beberapa prinsip ini dalam hidupmu dan lihat bagaimana dampaknya terhadap hubunganmu.